Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kalau misalkan kemarin kita udah sharing-sharing tentang marketing gitu ya di dunia manajemen. Nah, saat ini saya mau bagi-bagi menjelaskan seputar skripsi gitu kan. Nah, karena skripsi itu kan suatu hal yang menakutkan ya bagi teman-teman mahasiswa gitu. Nah, di dalam skripsi itu sendiri ada berbagai macam yang perlu saya jelaskan, tetapi yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah kerangka konseptual. Nah, banyak sekali yang masih bingung nih, ada kerangka konseptual, kerangka teori, ada kerangka fikir. Nah, sama nggak sih antara ketiganya itu atau ada beda gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih tentang mereka bertiga, tapi terkhusus ke kerangka konseptual. Di sini saya akan spill sedikit saja. Nah, oke. Nah, jadi ibarat kata itu supaya pemahaman kita clear gitu ya. Jadi gimana sih kerangka berpikir, kerangka teori, dan kerangka konsep itu gitu. Nah, jadi kerangka berpikir itu biasanya bentuknya itu alur gitu. Alur dari variabel X ke variabel Y. Nah, dalam prosesnya variabel X dan juga Y itu kan ada sebuah proses ya. Ada teorinya juga disampaikan, ada alat analisisnya juga disampaikan, mencari datanya juga tertulis gitu. Nah, di kerangka berpikir itu berisikan segala proses yang terjadi saat kita melakukan penelitian gitu. Nah, di dalam kerangka berpikir itu ada kerangka teori, tapi tidak sedetail di kerangka teori sendiri gitu. Nah, kerangka teori ini biasanya berisikan tentang teori-teori yang terlibat di dalam suatu penelitian maupun yang tidak gitu. Nah, biasanya di dalam kerangka teori itu ada grand teorinya, lalu dijelaskan mengerucut ke variabel atau teori yang teman-teman teliti gitu. Kenapa sih di kerangka teori kok tidak langsung saja ke variabel yang diteliti gitu? Nah, biasanya kan kita nggak mungkin nih, misalkan mau bercerita tentang loyalitas gitu atau satisfaction, kepuasan gitu. Langsung kita menceritakan satisfaction, kepuasan atau loyalitas tanpa kita menjelaskan terlebih dahulu marketing itu apa gitu. Nah, di kerangka teori itu menjelaskan yang tidak langsung terlibat ke dalam variabel penelitian maupun yang langsung terlibat di dalam variabel penelitian begitu. Nah, lalu kalau kerangka konsep ini itu biasanya berisikan tentang variabel yang berhubungan di dalam penelitian gitu. Misalkan, ada contohnya nanti di belakang. Nah, jadi pada kebanyakan penelitian, kerangka konseptual itu biasanya ada di penelitian kuantitatif atau penelitian yang ada hipotesisnya. Nah, kalau misalkan kita mau membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif itu kan, kalau penelitian kuantitatif itu ada hipotesis yang dibangun, lalu ada hitung-hitungannya juga gitu. Kalau misalkan di penelitian kualitatif yang biasanya itu metodenya menggunakan wawancara dengan narasumber, kita bilangnya narasumber nih, kalau di kuantitatif itu namanya responden. Nah, jadi kerangka pikir itu adanya di penelitian kualitatif seperti itu. Nah, jadi bisa membedakan ya teman-teman. Jadi nggak usah teman-teman bingung sendiri, pakai konseptual juga pakai kerangka pikir gitu atau framework gitu kan. Nah, karena harus milih salah satu nih, di kuantitatif atau kualitatif. Kalau di kuantitatif berarti ada konseptual, kalau di kualitatif ada kerangka pikir seperti itu. Kerangka konseptual itu sendiri biasanya berisikan kalau sesuatu yang dijelaskan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, hal-hal yang ada di pertanyaan-pertanyaan penelitian itu kan biasanya ada di rumusan permasalahan. Misalkan apa pengaruh satisfaction terhadap, apakah satisfaction memiliki pengaruh terhadap loyalitas gitu. Nah, itu yang ditulis di konseptual begitu. Nah, dan biasanya namanya juga
kerangka konseptual ya, berarti kan konsep-konsep yang dikerangkakan gitu, yang ada bangunannya ibarat kata. Nah, biasanya itu berisi variabel X, Y, dan atau Z. Biasa kalau misalkan masih skripsi S1 itu biasanya variabel X dan Y aja gitu. Tapi kalau misalkan sudah di level tesis atau disertasi itu biasanya ada variabel Z atau mediasi, ibarat kata gitu. Nah, dan kerangka konseptual ini lebih ringkas dibandingkan dengan kerangka teori gitu. Nah, di dalam kerangka konseptual itu sendiri yang teman-teman harus pahami, ada berbagai lambang-lambang gitu kan di dalam kerangka konseptual yang dibangun. Kalau misalkan berbentuk persegi panjang yang tidak putus-putus, itu berarti yang kita teliti gitu. Nah, kalau dia yang terputus-putus itu berarti tidak diteliti. Kalau misalkan dia garis lurus berarti dia berhubungan satu sama lain gitu. Kalau ada panahnya dia berpengaruh. Nah, kalau panahnya 2 sebab akibat. Nah, kalau perbandingan ini jarang banget dipakai gitu. Saya langsung jelaskan aja ke contohnya supaya teman-teman lebih paham. Nah, contohnya nih, kalau tadi, nah ini kan ada persegi panjang 3, 4 ya kan. Nah, yang di dalam persegi panjang tidak putus-putus ini berarti dia yang diteliti, ya kan. Lalu dia, nah ini berarti memiliki akibat gitu kan, hubungan terhadap strategic alliance gitu kan. Begitu dengan proaktif dan juga risk taking. Nah, sedangkan ketiganya ini dia di dalam persegi yang terputus-putus gitu. Berarti kan si peneliti ini menyampaikan bahwa saya tidak menggunakan ketiganya ini secara bersamaan gitu. Berarti tidak diteliti. Nah, ini kan memberi suatu garis jelas gitu kepada misalkan nanti penguji. Kalau ada yang nanya, kenapa inovatif, proaktif, dan juga risk taking kenapa tidak secara bersama-sama mempengaruhi strategic alliance gitu, karena supaya tidak ada timbul pertanyaannya seperti itu. Jadinya oleh penulis itu dikasih garis yang terputus-putus. Nah, akhirnya biasanya di kerangka konseptual itu muncullah sebuah hipotesis. Nah, seperti ini hipotesis H1 dituliskan di sini kan 1. Innovativeness memiliki pengaruh signifikan terhadap strategic alliance decision. Nah, begitu proaktif dan juga risk taking. Nah, saya akan nah, ini yang lebih gambar yang lebih banyak hubungannya gitu. Nah, contohnya nih, ini kan nah yang di garis sebelumnya itu ada yang belum saya sampaikan gitu. Kalau misalkan dia garisnya yang secara tidak putus, itu berarti kan pengaruh secara langsung. Kalau misalkan yang putus-putus itu pengaruhnya secara tidak langsung atau parsial kata lainnya gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat dari perceived value ini memiliki garis yang panjang dan tidak terputus terhadap behavioral intention. Berarti hipotesis yang dibangun di sini adalah perceived value memiliki pengaruh signifikan terhadap behavior intention gitu. Nah, lalu kok di sini ada sih yang putus-putus gitu kan? Nah, coba kita lihat di sini ada putus-putus, lalu menghampir ke quality of life, lalu putus-putus lagi nih. Kok nyambung quality of life kepada behavioral intention? Nah, itulah yang namanya pengaruh secara tidak langsung. Penyampaiannya, ini kan di hipotesis 5 dan 7 ya. Penyampaiannya itu adalah, jadi perceived value ini berpengaruh terhadap behavioral intention tetapi dimediasi oleh variabel quality of life gitu. Jadi dia tidak secara langsung seperti variabel yang tidak terputus-putus seperti ini gitu. Jadi bisa diterima ya teman-teman. Jadi kalau misalkan terputus-putus itu ada pengaruh secara tidak langsung gitu kan. Oh, berarti ada perantaranya nih gitu. Teman-teman akan diberikan pertanyaan oleh pembimbing atau penguji itu seperti ini. Ditambahin ya sumber kerangka konsepnya gitu kan. Terus
maksudnya tuh gimana? Apakah kerangka konsep ini dicari dia bisa putus-putus atau bisa langsung gitu? Kata Sia, sumbernya dari mana gitu? Maksudnya nggak seperti itu gitu kan? Maksudnya adalah contoh kalau seperti yang tadi perceived value pengaruhnya terhadap behavior intention. Nah, ada nggak sih sumber yang mengatakan bahwa perceived value itu memiliki pengaruh langsung kepada behavior intention seperti itu? Atau ada nggak sih yang menyatakan bahwa perceived value itu pengaruh terhadap behavior intention tapi dimediasi atau melalui variabel lain yaitu quality of life, maksudnya itu seperti itu gitu. Nah, itu sama saja dengan pernyataan seperti apakah tanda panah putus-putus dan nyambung ini ada sumbernya gitu. Nah, atau ada yang nanya juga apa pengaruh simultan dan parsial itu. Seperti yang sudah saya katakan bahwa pengaruh simultan itu yang pengaruhnya secara langsung. Kalau yang parsial atau setengah itu eh, pengaruh yang tidak langsung seperti itu. Biasanya digunakan gitu ya untuk memotivasi teman-teman yang sedang berjuang skripsi gitu kan. Skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.